atau dalam diri kita menemui juga orang-orang sifat-sifat yang binatang buas, binatang ternak, sifat-sifat hewan melata, dan seterus berbagai macam kehidupan ini. Jadi perjalanan Sita bersama Rama ke hutan itu adalah perjalanan kita manusia, yaitu bergabung dengan semesta raya dan Rahayu semuanya. Pada video kali ini kita melanjutkan lagi kajian, renungan ataupun kontemplasi daripada cerita Ramayana. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada cerita tentang pernikahan Rama dengan Sita. Pernikahan Rama dengan Sita adalah tidak lain merupakan pernikahan antara consciousness ataupun kesadaran bersama dengan matter ataupun materi. Matter ataupun materi yang mana simbolisasi daripada Sita, karena Sita didapatkan daripada tanah atau dapatkan pada sebuah ladang yang dibajak oleh Raja Janaka. Oleh karena itu, pernikahan mereka itulah yang melahirkan manusia. Itulah simbolisasi daripada seluruh semesta ini. Simbolisasi semesta ini adalah pernikahan antara Rama dan Sita. Ketika kesadaran bersama dengan kesadaran itu bersama dengan materi sehingga terjadilah hidup. Setiap benda yang kita lihat dalam kehidupan ini, pohon, makhluk hidup, hewan-hewanan, manusia, dan seluruh benda pasti terdiri dari dua hal itu. Rama sebagai kesadarannya atau sebagai ruh, dan sedangkan Sita sebagai bendanya. Nah, benda yang dimaksud di sini tidak hanya benda yang bersifat benda materi, tapi juga pikiran, memori, perasaan, itu juga bagian daripada matter ataupun benda. Walaupun itu penamaan yang tidak terlalu tepat. Pada cerita selanjutnya, itu berbicara tentang ketika Rama bersama Sita telah sampai ke Ayodhya, maka terjadilah huru-hara tentang perebutan siapa yang akan melanjutkan kekuasaan daripada Dasarata atau dari Rama. Dasarata sangat menghendaki bahwa putranya Rama yang akan menjadi pelanjutnya atau menjadi seorang penerus kerajaan daripada Ayodhya. Akan tetapi ada saudara tiri Rama yang berkehendak, atau ibu tiri daripada Rama berkehendak untuk anak dari dirinya lah kerajaan Ayodhya dipimpin. Oleh karena itu terjadi huru-hara sehingga terjadilah Rama dan Sita beserta Laksmana pergi ataupun juga menyendiri selama 10 tahun di tengah hutan. Sekarang kita akan membahas tentang makna daripada menyendirinya ataupun juga perginya Rama, Sita, dan Laksmana dalam kehidupan. Sebagaimana saya sampaikan pada sebelumnya bahwa kehidupan ini, tubuh manusia ini terdiri daripada Rama dan Sita, yaitu kesadaran yang consciousness yang ada pada diri kita beserta dengan juga materi, atau dalam bahasa Sanskerta disebut dengan Purusa dan Prakriti. Purusa artinya kesadaran, consciousness, dan juga Prakriti artinya benda. Consciousness hanya hadir dalam kehidupan kita, dialah yang hidup, sedangkan Prakriti lah yang menggerakkan seluruh kehidupan ini. Pada cerita kali ini, ketika Rama beserta Sita dan Laksmana ke hutan itu pada video kedua dari cerita Ramaya ini saya sampaikan bahwa Rama merupakan simbolisasi daripada kesadaran, Sita simbolisasi daripada matter,
dan juga sedangkan hutan itu simbolisasi daripada kemajemukan kehidupan. Jadi Rama, Laksmana, Sita berangkat kepada kehidupan. Seperti setiap manusia akan menghadapi begitu banyak hutan. Ketika kita masuk ke dalam hutan yang kita tidak ketahui, maka akan lahir namanya fearless, ketakutan. Akan lahir yang namanya kegelisahan. Akan lahir berbagai macam hal dalam kehidupan yang mana menyebabkan manusia mengalami sesuatu yang sangat menakutkan bagi dirinya. Itulah simbolisasi daripada yang disebut dengan hutan. Kita pergi ke suatu hutan, di mana di dalam hutan itu kita akan melihat begitu banyak beraneka ragam makhluk hidup, sama seperti dengan kehidupan ini. Ketika kehidupan ini hadir atau kehidupan ini kita sudah hidup, maka seorang anak bayi melihat kehidupan, maka dia akan melihat begitu banyak hal. Tentu ada yang mengasihkan dan ada yang menakutkan. Itulah simbolisasi kehidupan. Ada jurang, ada dakian, ada buah-buahan, ada hewan buas, ada hewan-hewan jinak, ada hewan-hewan yang melata, ada hewan-hewan yang tidak terprediksi. Seperti itu pun juga kehidupan. Dalam hidup ini kita menemui orang-orang yang atau dalam diri kita menemui juga orang-orang sifat-sifat yang binatang buas, binatang ternak, sifat-sifat hewan melata, dan seterus berbagai macam kehidupan ini. Jadi perjalanan Sita bersama Rama ke hutan itu adalah perjalanan kita manusia, yaitu bergabung dengan semesta raya dan bergabung dengan kehidupan sosial masyarakat kita. Akan tetapi, Sita simbolisasi daripada pikiran pada cerita tersebut tidaklah sama sekali mengalami namanya penderitaan atau tidak mengalami sesuatu apa yang kita pahami sebagai suffering atau derita. Ada perbedaan antara suffering dan juga pain. Suffering bermakna penderitaan yang kita alami di mental kita. Sedangkan pain adalah penderitaan yang kita dapatkan dari fisik kita. Pada saat itu selama bertahun-tahun Rama dan Sita berada dalam hutan, mereka menikmati penyendirian ataupun menikmati keterisolasian mereka di dalam hutan. Karena kenapa? Karena Sita, simbolisasi daripada pikiran, masih bersama dengan kesadaran. Atau kesadaranlah yang membimbing daripada pikiran. Itulah yang menyebabkan Sita masih dalam, atau pikiran manusia masih dalam ketenangan. Jadi kalau kita menjalani hidup ini masih dalam ketenangan ataupun juga masih dalam bersama dengan kesadaran, maka kita akan menjalani hidup ini penuh dengan kebahagiaan walaupun di tempat yang penuh kemajemukan. Mungkin keadaan Sita itu bisa kita rasakan dalam hidup kita, misalnya kita dalam suatu kondisi, dalam kondisi yang sangat sederhana ataupun dalam kondisi yang tertekan, tapi kita tetap bisa memilih hidup bahagia. Nah, itu pertanda bahwa Rama ataupun kesadaran bersama dengan pikiran. Akan tetapi jikalau kesadaran tidak bersama lagi dengan pikiran tidak bersama lagi dengan kesadaran, maka yang terjadi adalah penderitaan. Itulah pelajaran yang kita bisa dapat dari perjalanan Rama, Sita, dan Laksmana menuju hutan. Ini pelajaran singkat yang mudah-mudahan membawa sesuatu, kita mengeksplorasi diri kita menilik ke dalam, melihat ke dalam tentang apa-apa saja yang bisa kita pelajari dari kehidupan ini. Saya kira cukup pada pertemuan ini, kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya. Rahayu.